Nah, ini dia hasil akhirnya guys, hasil rapi dan kilat. Halo guys, selamat siang. Jadi hari ini gua mau repaint motor saya yang kebetulan peleknya itu masih belum dipilok. Jadi yang akan kita beli hari ini yaitu pilox warna gold terus clear, kemudian ada kartu joker, kemudian ada amplas juga, amplas 1000 silver warna dasar juga. Apalagi ya, mungkin itu saja. Nanti kita lihat lagi apa-apa yang perlu dibutuhkan, dan kita mau lihat motornya gimana. Nah, ini dia motornya. Kebetulan yang warna belakang itu belum di pilox. Sebenarnya ini saya mau pilox warna silver, tapi kebetulan warna dari stikernya cocok dengan emas, jadi kita akan pilox emas yang di belakang. Jadi yang di depan tuh sudah dipilox yang di video saya sebelumnya, jadi tinggal yang di belakang saja. Paling nanti yang di depan tuh kita double emas saja biar lebih lebih mengkilap lagi. Dan alasan saya mau pilox hari ini karena udaranya dan hawa panasnya juga sangat bagus untuk repaint. Karena kalau kondisi hujan dan mungkin tidak panas, catnya itu kurang melekat sempurna di peleknya. Makanya kita pilih hari ini karena panasnya itu bagus. Oke, kalau gitu kita OTW saja ke tokonya, tempat saya biasanya beli pilok, karena di situ lebih murah, sekitar 43 ribuan. Kemudian amplas di Maxell karena di situ kan lengkap, kemudian kartu joker di kios-kios pinggir jalan. Oke guys, nah sekarang kita beli amplas. Ini ada 1200. Kalau 1200 ini terlalu halus, dia nanti agak boros kalau kita pakai untuk buka pori-pori. Saya biasanya pakai 1000 nih, cc 1000 ini cukup lah. Jadi ini kemungkinan saya mau ambil 2 atau 3 lah, karena harganya 8000. Ini kalau ambil 12 lembar 7000. Ini juga ada 400, tapi ini gimana ya, ini terlalu kasar, nanti hasilnya tuh kayak macam belang, nggak rata itu catnya. Ini juga ada P500, sama juga ini agak kasar. Jadi sini lengkap amplasnya dia. Yang paling kasar ini biasa, kalau yang paling kasar itu pakai gosok karat. Jadi ini kita mau khususkan untuk velg yang masih ada cat originalnya. Jadi saya mau beli ini 3 cc 1000. Di sini lengkap guys. Beli banyak macam mesin.
saya beli yang clear mengkilap. Nah, kebetulan kita sudah dapat bahannya. Jadi bahan yang pertama itu ada gold. Ini saya beli tadi di toko yang berbeda, dengan ada silver juga. Nah, ini di satu toko ini harganya 45, ternyata sudah naik. Ini silver 3124 dan gold 8123. Nah, teman-teman tulis ini kalau misal teman-teman mau cat motornya juga, jangan sampai ada yang tanya-tanya lagi. Kemudian ini yang saya beli di area Mandonga, clear kode 1128. Ini clear yang mengkilap ya, kan ada 2 clear tadi. Sebenarnya ada 3 clear, 3 jenis clear. Pertama yang mengkilap dan mengkilapnya bening biasa. Kedua mengkilap dan doff. Nah, yang ketiga itu ada clear tapi dia ada metalik-metaliknya, mengkilapnya. Jadi mengkilapnya itu pada saat kita senter itu ada kayak macam silver kandungannya, dia lebih bagus. Saya cari yang itu tapi nggak ada guys. Jadi 3 aja ini kita butuhan untuk pilox. Dan ini sebenarnya waktu saya pilok juga saya cuma butuh 3 kaleng aja, itu sudah bisa pilok 2 pelet. Dan kalau saran saya clear itu pakainya 2 aja, karena clear itu yang bikin mengkilap motor. Kemudian yang kedua amplas. Ini amplas saya pakai 3 lembar. Saya pakai yang 1000, soalnya kalau yang ini kan masih original. Velgnya itu artinya yang di belakang ini belum pernah dipilok sebelumnya, jadi kita tujuannya untuk membuka pori-pori si velg aja, jadi nggak terlalu kasar. Kita cari yang cukup lah seperti ini. Dan juga kartu remi, terserah kartu remi apa, kartu joker, terserah joker apapun, yang penting joker. Jadi ini kartunya untuk ditaruh di sela-sela motor, sela-sela bannya, biar si pilok itu tidak kena bannya, soalnya jelek kalau catnya kena ban. Dan saya lihat juga teman-teman yang lain kalau misal di YouTube, kalau pilok motor kadang pakai sabun Mama Lemon, sabun apa, jadi mereka itu taruh di pinggir-pinggir bannya, jadi pada saat pilok tinggal dicuci aja bannya, nanti piloknya luntur, nanti sabunnya luntur. Tapi kan kalau kita beli sabun kan ya sama aja, sabun sunlight itu paling 2000 atau 5000 sudah bisa 2 ban. Tapi kalau kartu kan ya, ini saya beli ini 6000, jadi sama aja kita beli antara sabun sama yang kartu ini, jadi nggak terlalu, terserah teman-teman. Jadi ini harganya 6000, ini 8000, nanti perhitungannya saya tuliskan. Ini 45.000 satu botol. Jadi ini totalnya. Nah, di sini kita mulai dari membuka ban belakang dulu. Nah, di sini saya percepat saja dan kita mulai dari pembukaan untuk di bagian injakan remnya, guys. Nah, setelah itu kita melepaskan kancing penahan dari ban belakangnya, dari tremor belakangnya. Ini ada terdiri dari baut dan mur, dan juga ada pengancingnya. Jadi pengancing ini hati-hati teman-teman, nanti lupa dipasang, jadi harus disimpan berurutan. Nah, terus kita buka menggunakan kunci 12 dan simpan baik-baik bautnya, jangan sampai tercecer kan guys. Nah, kemudian kita buka mur roda belakangnya di sebelah kanan ini menggunakan kunci. Nah, saya menggunakan kunci bintang. Dan kemudian setelah terlepas kita buka baut rodanya, kita tarik saja guys. Dan kemudian kita lepas roda belakangnya dan kita buka tutup tromolnya juga, dan juga rantainya kita simpan.
Nah setelah itu kita lepas ban depan, dan ini sudah terlepas. Kita lepas bautnya satu persatu. Ini kita mau cuci aja nanti ban pelek depannya biar lebih kinclong lagi. Nah setelah itu kita cuci dengan air bersih dan juga sabun, terserah sabun apa, mau sabun Rinso, mau sabun Mama Lemon, mau sabun Papa Lemon, Sunlight, bisa semua. Teman-teman bisa menggunakan sikat, bisa menggunakan kain lap, gunakan aja semuanya sampai bersih. Pokoknya kita bersihkan dari minyak, kotoran, lumpur, dan juga apa semuanya. Jangan lupa sikat bannya, karena biasanya pada saat proses pada saat proses pengecetan, kalau ada misal kotoran di bannya, kotorannya itu, pasir-pasirnya itu akan turun ke catnya, makanya harus dibersihkan, disikat di atasnya, supaya pas nanti kita semprot itu pasirnya tuh nggak berterbangan sana sini sampai kena cat peleknya, nanti hasilnya jelek. Nah kita mau sikat-sikat dulu biar minyaknya hilang, kotorannya hilang. Kita sikat di semua sisi guys, sisi dalam, sisi luar, dan sisi yang lainnya. Dan ini memang membutuhkan kesabaran untuk mengerjakan ini, soalnya kalau teman-teman buru-buru nanti juga hasilnya tidak maksimal, tidak terlalu bagus. Jadi memang harus sabar, kita hati-hati dan pelan-pelan, dan juga detail. Nah kita biarkan sabunnya itu meresap, dan kita nggak langsung siram di pelek satunya, kita simpan dulu biar itu kotorannya bisa luntur ketika kena sabun. Nah ini sekarang kita mencuci di pelek depannya, kita sikat lagi menggunakan Rinso. Saya menggunakan Rinso sini, soalnya kalau sabun cuci piring itu biasa kalau sabun cuci piring tidak terlalu bersih, jadi kita menggunakan Rinso. Nah kita sikat-sikat di semua bagian, di semua sisi. Ini rencana juga saya mau clear, tapi tergantung nanti gimana. Soalnya kalau misal cukup waktunya untuk velg belakang, kita akan clear untuk di velg depannya. Soalnya ini velg depannya sudah tidak terlalu mengkilap juga, karena waktu itu clearnya kurang, tapi catnya masih bagus, masih nempel dengan sempurna. Jadi ini kita lap di semua sisi-sisinya, mulai dari sisi dalam juga kita lap dengan baik, biar pada saat itu pengecetan tidak ada kotoran yang menempel, jadi semuanya itu keluar dengan sesuai. Nah kalau di Yamaha sendiri itu ada 5 palang, yang dimana itu arah palangnya itu bagus dia. Terus ada sela-sela dua sela-sela di antara piringannya. Dan di velg 2 SU ini memang dia sudah agak tipis, dia beda sama di 1DY velgnya, dia agak tebal dia untuk di palang-palangnya. Nah ini kita siap-siap untuk menyiram, kita lap dulu di sela-selanya ini yang di velg belakangnya, soalnya tadi kita lupa untuk melapnya dan membersihkannya baik-baik. Dan setelah nanti selesai di sini, kita akan menyiram semua velgnya biar itu. Ini proses pembersihan paling awal lah sebelum proses pengecatan. Jadi nanti ada beberapa proses, ikuti di satu videonya sampai nanti selesai lah. Dan untuk proses paling pertama itu ya ini mencuci velgnya, dan ini saya sudah percepat 2 kali biar teman-teman nggak menunggu kan.
Jadi kita sudah siap-siap untuk menyiram dan menyelesaikan mencuci peleknya, dan ini pelek belakang sudah selesai untuk disiram dan sudah bersih. Kita siram sampai semua bekas-bekas sabunnya itu hilang. Dan juga di belakangnya ini jangan lupa silnya ditutup. Nah, ini sudah selesai, kita jemur dulu semua bannya sampai kering. Nah, ini sudah kering setelah menjemur beberapa menit, 15 menit kah atau 20, dan kita melepas karet tromolnya dulu sebelum melakukan pengamplasan. Dan di sini juga ada karet ring, karet di antara ini nih, karet bundar. Nah ini kita sudah melakukan pengamplasannya. Ini kan masih cat awal, cat pelek awalnya, jadi kita itu amplasnya itu ya, kita itu amplasnya yang penting pori-porinya terbuka biar catnya tuh bisa meresap dan menempel dengan bagus. Kita amplas sampai seperti ini. Nah, ini semua sudah. Jadi sebenarnya kalau dari cat Yamaha-nya sendiri itu tipis banget. Kenapa tipis banget? Karena ketika saya amplas itu, saya amplas sedikit, ini besinya sudah kelihatan. Ini besi aslinya sudah kelihatan, berarti ini memang catnya itu memang super tipis. Itu kan saya amplas sedikit sudah kelihatan besinya. Jadi memang yang membuat si catnya ini gampang terbakar sini dan berwarna kuning biasanya, itu karena catnya terlalu tebal, minyaknya terlalu tebal, makanya si cat itu bisa hangus di sini. Tapi karena Yamaha sendiri catnya itu tipis, nggak terlalu banyak, jadi pada saat ini panas catnya itu nggak melepuh. Jadi saya ini cuma untuk membuka pori-porinya saja. Yang penting pada saat pengamplasan itu pori-pori catnya itu terbuka. Nah ini seperti ini kan. Nah ini yang penting pori-pori catnya itu terbuka, jadi catnya itu bisa menempel sempurna. Nah setelah proses pengamplasan selesai di semua sisinya, kita cuci lagi biar kotoran-kotoran sisa amplasnya itu bisa kecabut semua dan bisa bersih. Soalnya kalau kita langsung piloks tanpa dicuci, nanti tuh kotorannya akan ikut sama catnya, jadi jelek nanti kelihatan. Jadi memang harus dicuci. Jadi ini sudah melewati 3 proses, yaitu pertama cuci, kemudian amplas, kemudian cuci lagi. Kenapa nggak langsung diamplas saja? Kalau langsung diamplas nanti itu, kalau misal ada kotoran macam lumpur terus oli kita amplas, itu nggak terlalu maksimal. Soalnya kan masih ada lapisan kotoran, jadi harus dibersihkan dulu lapisan kotorannya sampai kelihatan cat aslinya. Kan yang kita amplas itu kan catnya, bukan kotorannya kan, jadi memang harus dibersihkan dulu sampai masuk di tahap pengecetan. Jadi ini sudah proses ketiga dari proses mencuci, kemudian amplas, kemudian dijemur matahari tadi, kemudian dicuci. Kemudian kita siram setelah mencuci. Nanti setelah mencuci ini kita jemur lagi. Jadi proses penjemurannya itu sudah 2 kali terjadi. Nah, jadi ini kita sudah selesai mencuci, dan ini proses selanjutnya setelah menjemur. Tadi menjemur sudah selesai, ini kita lap menggunakan bensin. Jadi ini untuk kenapa harus bensin, karena
kadang itu mencuci itu tidak terlalu bersih walaupun melewati 2 proses. Jadi ini untuk menghilangkan minyak-minyak dan kotoran yang memang sudah tidak bisa diamplas dan juga tidak bisa dicuci. Jadi di velg belakang itu sering terjadi banyak minyak di situ karena ketika kita melumasi gear kita itu olinya itu terciprat kemana-mana, terciprat ke velgnya juga, makanya itu minyaknya itu melengket di sini. Makanya kita harus lap ini velgnya menggunakan bensin. Jadi si minyak dan kotorannya itu yang sudah lama menempel bisa keluar dengan bagus. Jadi ini kita nggak menggunakan namanya pelapis cat, apalagi namanya saya lupa, karena ini sudah ada cat aslinya, jadi kita langsung tempa aja dengan warna dasar. Nah ini kita lap sampai semua sisinya, pokoknya di bagian yang banyak oli kotornya itu dan kotoran itu kita lap dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati dan juga dengan serius. Jangan sampai teman-teman terburu-buru kan. Jadi memang harus, kalau mengerjakan ini harus dengan kesabaran. Nah ini kita lap lagi di sebelah sisi satunya biar bersihnya itu maksimal. Kita lap juga di bagian atasnya yang di atas yang akan bergesekan nanti dengan kampas rem biar bersih total kan. Nah di sini saya menggunakan Pertalite, paling bagus sih premium, tapi premium kan sudah nggak ada, jadi saya menggunakan Pertalite. Dan Pertalite ini saya lihat warnanya agak gelap sekali, mungkin sudah kadaluarsa nih Pertalite. Oke, kita lap-lap sampai selesai guys. Di sini seharusnya saya biasa kalau kerjakan mendengarkan musik, tapi kebetulan saya lagi merekam, jadi saya tidak menggunakan musik. Takutnya ya kena klaim hak cipta dari pemilik lagu kan. Jadi di sini saya tidak menggunakan musik. Jadi saya menggunakan kerja aja. Nah di sini setelah proses melap dengan bensin tadi, kita lap lagi dengan kain kering. Jadi ini untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari hasil lap bensinnya. Jadi kita lap sampai semuanya hilang, mulai dari kotoran dan lain-lain. Jadi kita lap sampai bersih lagi guys. Jadi dilap dengan bensin itu untuk menghilangkan minyak, dan ini menggunakan lap kering. Jadi ini untuk menghilangkan bekas-bekas kotoran-kotoran dari bensin tadi guys. Jadi kita lap sampai bersih dan kita keluarkan anginnya lagi, menggunakan kunci untuk mengeluarkan anginnya guys. Dan waktu itu saya pernah menggunakan cairan tubeless, jadi ini agak macet memang karena itu cairan tubelessnya itu dia menghambat. Jadi di dalam ban saya itu ada cairan tubeless, jadi itu mencegah ban saya bocor. Dan pada saat anginnya keluar, ini kan saya tusuk pakai lidi, anginnya keluar itu waduh, cairannya itu keluar sedikit, jadi mengotori kembali si velg ini. Jadi saya mau lap ulang lagi di bagian yang kena kotoran tadi, padahal saya sudah tutup pakai kain loh, tapi masih kena juga. Mungkin karena tekanannya terlalu tinggi ya. Jadi waktu itu memang si ban saya ini agak-agak kempes, setiap pagi itu kempes terus. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli cairan tubeless di bengkel. Jadi setelah menggunakan cairan tubeless itu memang nggak pernah kempes lagi. Tapi
tapi mudah-mudahan nggak merusak, nggak berkarat sih velg di bagian dalamnya. Takutnya kan berkarat, namanya ya cairan kan. Saya belum pernah cek juga sih, soalnya ini belum ganti ban juga sama sekali. Nah ini saya menggunakan FDR Gensi, jadi yang ban yang saya buatkan konten waktu itu. Nah sekarang saya sudah memberikan selotip atau solasi di bagian ringnya, bagian laharnya, biar itu pada saat pengecatan kan laharnya itu nggak kena cat. Nah di sini sudah mau dekat dengan prosesnya. Kita ambil catnya. Jadi yang pertama saya mau cat itu berwarna silver guys. Jadi sini saya mau taruh dulu semua kartu joker yang kita sudah beli tadi 6.000 satu box. Jadi saya taruh di sela-sela bannya. Jadi ini untuk mencegah si catnya itu kena dengan bannya. Soalnya kalau kita nggak kasih begini nanti jelek hasilnya. Bannya itu akan warna silver dan jelek. Jadi kita harus taruh kartu begini biar catnya itu nggak kena ban, biar cantik dan rapi. Kalau di YouTube lain orang dia biasa menggunakan sabun sunlight atau sabun colek. Tapi kalau saya mau beli sabun lagi, mending saya beli kartu kan. Jadi nggak perlu dicuci lagi nanti. Nah di sini sudah selesai peletakan kartu dan saya lap lagi, soalnya itu kartunya itu ada bercak-bercak putihnya, apa namanya, serbuk-serbuk putihnya lah. Nah di sini saya kocok-kocok di si warna silvernya sampai catnya itu kecampur semua. Jadi kita keluarkan catnya dengan bagus-bagus. Dan juga ini saya catnya itu jaraknya sekitar berapa sentinya, teman-teman bisa ukur sendiri berapa senti ini. Dan saya itu tekniknya ya nggak terlalu tebal, jadi cukup beberapa kali semprot saja guys. Pokoknya nggak terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal nanti resiko si velgnya itu bisa jelek kalau misal kena panas di mesinnya, kena panas di velgnya karena pengereman kan, nanti melepuh kalau terlalu tebal. Jadi ini cukup 2 kali semprotan aja. Jadi ini di bagian atas tadi kita putar yang ke bagian bawah, karena yang di bagian bawah kan enggak terlalu kena semua, jadi ini kita kena. Ini juga jangan lupa di bagian samping-sampingnya dan juga di bagian sela-sela atasnya juga yang dekat kartu harus disemprot dengan bagus. Jadi cukup begitu saja, pokoknya jangan terlalu tebal ya mengecatnya, karena takutnya ya itu kalau terlalu tebal nanti hasilnya jelek juga, kalau kena panas gampang melepuh. Nah ini kita balik velgnya di bagian belakangnya lagi, karena di bagian depan sudah. Jadi ini kita langsung kerjain di 2 sisinya guys. Nah kita kembali menaruh lagi si kartu. Nah ini saya percepat aja guys, pokoknya kita taruh kartu di sebelah sisinya juga biar hasilnya juga bagus dan rapi guys. Nah ini kan bannya kita sudah kempeskan, jadi gampang masuk kartunya, tidak susah lagi. Kita cukup tekan-tekan saja di bagian samping, jadi aman. Jadi kita taruh seragam, terserah sih, yang penting gak ada celah buat si piloknya itu kena bannya, jadi aman kok. Nah ini sudah mau selesai nih, dan kita pilok lagi warna silver untuk warna dasarnya. Kita nggak menggunakan epoxy ya, soalnya kalau epoxy itu terlalu tebal nanti jadinya. Nah ini kita cuma 2 kali semprot saja
jadi nggak langsung 1 kali 5 semprotan, nanti itu terlalu tebal. Jadi setiap ini saya cukup apa ya namanya 2 kali semprotan aja begitu, pokoknya cukup lah, jangan terlalu tebal karena nanti masih ada semprotan kedua, ketiga, keempat. Jadi kedua itu goldnya, ketiga itu goldnya lagi, lapisan gold, dan terakhir itu keempat itu lapisan pengkilapnya atau clearnya. Nah, kita putar lagi di sisi bawahnya si velg ini biar velgnya itu bisa kena semua catnya, atas dan bawah. Dan kita cat lagi di bagian bawahnya dan juga di palang-palangnya kita cat, jangan sampai ada yang ketinggalan kan. Nah, ini juga di bagian bawah velgnya karena dia kan tadi tidak kena karena di bagian atas. Oke, hati-hati guys kalau misal mau pilok, perhatikan dinding dan lantai teman-teman, karena jangan sampai pada saat pilok itu dindingnya malah kotor dan lantainya juga kena pilok, nanti kalian kena marah kan. Jadi lapisin lantainya atau gimana, kalau misal teman-teman punya pedok atau yang misal mau kerja di bawah pohon bisa. Nah, ini sudah selesai proses pengecatan, tinggal penjemuran. Nah, setelah proses penjemuran selesai, kita lanjut ke proses amplas lapisan kedua. Jadi tadi setelah proses ini silver kita jemur dulu selama 15 menit, tapi saya tidak rekam soalnya ngapain rekam velg yang dijemurkan. Ini sudah saya rekam kok tadi, tapi cuma berapa detik saja. Jadi ini sudah panas, velgnya sudah kering, yang silvernya ini kita langsung tempa dengan si warna goldnya, warna yang kita inginkan. Jadi kita kocok dulu si kalengnya ini biar catnya itu bisa menyebar sempurna di dalamnya dan lebih bagus. Dan kita buka guys, dan kita cek semprot ke arah lain dulu sebelum melakukan pengecetan. Nah, ini sudah selesai di bagian pengocokan. Ini sudah melewati beberapa sesi ya, sudah panjang sekali kayaknya. Nanti saya ingat-ingat lagi sudah berapa sesi yang dilewati. Nah, ini kita sudah akan melakukan penyemprotan di bagian velgnya. Nah, ini yang sudah harus serius ini guys. Jadi ini kalau di bagian gold ada 2 sesi, lapisan pertama gold dan lapisan kedua gold, dan untuk finishingnya. Jadi yang kedua itu untuk finishing aja guys. Nah, jadi saya di sini mengambil masker dulu soalnya ternyata gasnya itu cukup bau guys. Jadi saya menggunakan masker di sini, menggunakan kain sebagai masker soalnya nggak ada masker yang untuk pilokan. Jadi saya menggunakan baju 3-4 lapis. Sebenarnya sih saya mau pilok warna silver, tapi ya nggak cocok dengan stikernya, jadi saya menggunakan gold kembali. Nah, jadi cukup seperti ini piloknya, cuma jarak agak-agak jauh sedikit. Kemudian kita putar lagi guys. Jadi yang di bagian bawahnya itu belum kena semprotan, jadi kita putar biar di bawahnya juga kena semprotan. Kita kocok terus, jadi rajin-rajin kocok lah teman-teman, biar si catnya ini bisa kecampur sempurna kan. Oke. Kita cari lagi bagian-bagian yang belum kena cat, karena kalau misal nanti ketinggalan ya bisa jelek hasilnya. Jadi harus dicat yang bagian-bagian yang belum kena cat.
Nah ini sudah selesai, kita putar lagi guys. Kita putar lagi di bagian sebelahnya, jadi di bagian tromol sebelahnya guys. Ini jangan lupa tutup ventilnya diisolasi ya guys, biar si catnya itu enggak kena si tutup ventil, biar kelihatan rapi dan bagus. Dan kita cukup menggunakan tromol kita cukup pilok si velgnya nih, penutup tromolnya nggak usah dipilok, nanti jelek hasilnya. Oke, kita pilok lagi di bagian sebelahnya guys. Jadi ini satu pilok ini bisa dipakai dua velg sih waktu itu, dan itu pun waktu selesai juga ini ya masih banyak sisanya. Jadi di sini jaraknya saya agak-agak jauh-jauh lagi guys. Kemudian saya juga kalau piloknya ya kayak gini, pokoknya setiap 1 detik berhenti, jadi nggak langsung seperti itu. Jadi saya tembakin sedikit-sedikit biar nggak terlalu tebal. Nah, jadi ini tekniknya saya cari-cari saja yang perlu untuk dipilok, karena jangan sampai yang sudah dipilok saya pilok lagi, nanti takutnya itu ketebalan warnanya. Nah, kita lagi putar di bagian bawahnya, karena di bagian bawahnya itu belum terkena cat tadi guys. Jadi ini memang harus teliti dan hati-hati biar hasilnya maksimal guys. Nah, kita cari-cari lagi bagian-bagian yang belum terlalu kena. Nah, bagian atasnya juga belum kena tadi sedikit. Nah, kita cari lagi di bagian pelang-pelangnya, teman-teman harus perhatikan. Ini sedikit-sedikit aja kok, tipis-tipis, karena ini masih lapisan pertama di bagian gold. Nah, setelah itu kita jemur lagi sekitar 20 menit atau 15 menit biar si catnya itu bisa kering, cat di bagian goldnya. Nah, ini kita putar lagi. Pokoknya teman-teman rajin-rajin jemur lah, setiap lapisan itu harus dijemur sampai kering. Wah, matahari sudah nggak ada guys ya, tertutup sama awan hitam di sana. Nah, ini kita sudah lapisan kedua juga. Sekarang kita cuci si velgnya sampai bersih. Dan ini sudah masuk di tahap terakhir, yaitu keluar. Tadi ini kan tadi pun 2 lapisan, jadi enggak terlalu kerapkan yang bagian keduanya. Bagian keduanya itu cukup gold keduanya itu cukup finishing aja, maksudnya kita cari-cari bagian-bagian yang belum kena betul si piloknya. Jadi kita mencuci untuk finishing gold ini, kita mencuci untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan biar si biar itu pada saat clear itu lebih bagus lagi. Bisa sih langsung clear setelah gold, tapi nanti saya rasa kurang bagus. Jadi ini cara saya sendiri ya guys. Jadi memang kalau mau clear itu saya pasti selalu cuci biar lebih bagus hasilnya. Nah, nanti setelah cuci saya jemur lagi kok. Jadi ini sudah mendekati tahap mau selesai. Jadi kita cuci dengan Mama Lemon. Saya nggak menggunakan deterjen ya, saya menggunakan Sunlight atau Mama Lemon guys, bisa. Jadi teman-teman cuci di semua sisi, mau di sela-selanya dan di setiap pelangnya, di mana teman-teman cuci. Wah, ternyata ada air masuk guys. Jadi saya cuci semuanya, saya cuci sampai bersih.
dan juga saya cuci sampai mungkin gram-gram dari piloksnya atau serbuk-serbuk piloknya itu masih ada. Jadi ini betul-betul menghilangkan semuanya sebelum di clear, jadi mengkilatnya itu lebih bagus. Nah ini cucinya itu sampai bersih, dan memang harus lebih sabar guys kalau mau mencuci guys. Nah kita cuci juga di bagian dalamnya dan di bagian luarnya biar lebih bagus guys. Nah ini selesai mencuci, kita langsung bilas, kita bilas semuanya sampai bersih guys. Nah kita putar lagi di bagian sebelahnya, kita siram sampai bersih, betul-betul bersih. Nah setelah itu kita proses penjemuran. Nah ini sudah jam berapa ya, jam 4. Jadi ini sudah selesai proses penjemuran, sudah kering dan sudah panas peleknya. Jadi kita proses terakhir yaitu finishing. Jadi ini kita mau piloks lagi, pilok gold, bukan gold, apa, clear. Sorry guys, saya nggak pakai baju soalnya di sini panas sekali. Jadi kalau saya pakai baju itu keringat terus, takutnya baju saya itu basah karena panas. Oke, kita buka cat terakhir. Jadi cat terakhirnya itu clear guys. Jadi kebetulan clear ini bentuk kepalanya itu agak beda, jadi saya mau pakai bentuk kepala dari silver, kepala semprotannya, karena kepala semprotan silver itu lebih bagus saya lihat. Nah di sini baru teman-teman bisa kasih clearnya agak dekat, berbeda sama yang sebelumnya. Soalnya kalau clear ini kan untuk mengkilapkan. Oke, jangan lupa dicat di bagian palang-palangnya guys, harus teliti ya guys. Nah ini bagian tromolnya kita semprot juga, bagian atasnya, samping juga, di semua sisi, bagian belakang palangnya juga teman-teman semprot. Jadi sini saya menggunakan masker lagi guys, soalnya memang gasnya ini super tajam guys. Oke, kita setelah itu kita putar lagi bannya biar clearnya itu kena di bagian bawahnya. Jangan lupa di palang-palangnya lagi guys, di sisi-sisinya, di belakang palangnya juga perlu kita mau piloks, bagian atas peleknya juga, karena tadi kan tidak kena clear. Oke, kita putar lagi velgnya, kita lihat guys, kita putar, dan kita juga pasang lagi kartu-kartunya di setiap bannya. Oke guys, ini kita pasang lagi dengan hati-hati. Ini cat goldnya itu sudah kering sebenarnya, jadi jangan langsung, kalau misal teman-teman mau cat motor, jangan langsung satu kali semua, mulai dari dasar terus gold terus langsung clear, itu biasanya kurang bagus guys. Itu pengalaman saya dalam menggunakan cat. Jadi ini saya biasanya melakukan beberapa proses kalau mau mengecat supaya hasilnya lebih bagus. Nah ini kita sudah proses pengecatan lagi di bagian velgnya, jadi kita cat dengan bagus di bagian lingkarannya guys, kita cat
di semua sisinya. Oke, ini lingkarannya sudah mau selesai. Kita lanjut lagi ke bagian palang-palangnya guys. Jadi kita cat lagi di palang-palangnya, palang bagian depan ya. Ini palang di bagian belakangnya itu belum. Nah, ini kita cat lagi di bagian tromolnya. Setelah mengecat di bagian tromolnya, kita putar lagi guys. Nah, ini tromol bagian bawahnya tadi yang belum sempat kena cat, kita cat lagi, kita clear biar mengkilap. Kita cari bagian-bagian yang belum di clear. Nah, kita cat lagi di bagian belakang-belakang palangnya, soalnya belakang palang kan belum terkena clear betul tadi. Oke, kita cari bagian-bagian yang belum kena clear, jadi kita clear kalau memang belum selesai. Oke, saya rasa ini kayaknya sudah selesai. Kita cek-cek lagi yang lain, jangan sampai ada bagian yang belum kena clear, takutnya jelek nanti hasilnya kalau nggak terlalu mengkilap. Jadi di sini gold saya pakai, bukan sparkling gold ya. Kalau sparkling gold itu agak-agak menyala dia, jadi ini gold yang gold biasa lah begitu. Jadi di sini saya mau lepas semua kartu-kartunya karena ini proses penjemuran terakhir, yang artinya setelah proses penjemuran ini saya akan memasang velgnya di motor. Setelah proses penjemuran nanti saya rencana mau cuci motor juga biar memastikan apakah catnya sudah kering atau belum. Tapi ini saya jemur agak lama ya, biar itu biar catnya itu betul-betul menempel dan merekat dengan bagus. Ya, mataharinya sudah tenggelam guys, jadi kita tunggu sampai terang. Nah, ini sudah selesai penjemuran, kita pasang velgnya di motor. Dan saya cek lagi apakah mungkin ada masalah atau mungkin ada yang kurang bagus. Jadi ini sudah selesai kayaknya, dan kita pasang semuanya. Nah, ini dia hasil akhirnya guys, hasil rapi dan kilap.